Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh taruna-taruni SMK Negeri 4 Pangkal Pinang. Tak terasa minggu ini kita sudah memasuki pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas KD mengenai peta minda. Apa itu peta minda? Yuk untuk lebih jelasnya kita lihat presentasinya sebagai berikut. Peta minda di sini adalah disebut juga dengan peta konsep atau peta pikir. Peta minda ini adalah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. Peta minda ini dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Nah, peta minda ini dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika menggunakan perangkat lunak, kita bisa menggunakan yang lisensinya open source. Contohnya adalah FreeMind ataupun Xmind. Nah, peta minda ini menurut Tony Buzan memiliki beberapa manfaat. Apa saja manfaatnya? Menurut Buzan ini, metode peta minda dapat bermanfaat. Yang pertama adalah untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan atau aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, di sini membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, di sini membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan yang kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Sementara itu, menurut Mikako, manfaat atau kegunaan dari peta minda di sini ada 4. Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang keempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Yuk kita lihat langkah-langkah untuk pembuatan peta minda. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, di sini kita harus membuat ide pokok. Ide pokok ini adalah fungsinya sebagai ide dari nanti peta pikir yang akan kita buat. Ide pokok ini letakkannya di bagian tengah. Jika sudah ada ide pokok, langkah kedua adalah tambahkan cabangnya. Tambahkan cabang ini yaitu dengan menarik dari ide pokok. Bisa buat cabang ini dalam bentuk melengkung. Kalau sudah ada cabang, otomatis perlu tambahkan kata kunci. Kata kunci ini mewakili pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, di sini berikan warna pada cabang yang sudah kita buat. Setiap cabang berbeda antara satu dengan yang lain warnanya. Terus yang kelima, di sini tambahkan gambar. Tujuannya apa? Dapat mewakili kata-kata dalam sebuah pembahasan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh dari peta minda ini. Saya ambil di sini contohnya adalah ide pokoknya mengenai liburan keluarga. Nah, liburan keluarga otomatis dengan mudah kita akan membuat cabangnya. Cabang yang pertama ini siapa? Cabang yang kedua ini tujuannya kemana? Cabang yang ketiga aktivitasnya apa? Dan cabang yang keempat perlengkapannya apa saja nanti yang akan dibawa. Nah, kalau cabang-cabang sudah dibuat dan ide pokoknya, otomatis kita bisa membuat kata kuncinya. Misal kata kunci dari cabang yang pertama yaitu siapa, kita liburan dengan siapa aja. Otomatis kata kuncinya ayah, ibu, adik, dan sepupu. Bisa juga dengan nenek, kakak, dan lain sebagainya. Terus tujuannya di sini kemana liburan ini? Yang pertama, otomatis bisa kita ke pantai, ke taman, ke gunung, atau waterboom. Yang ketiga di sini ada namanya cabang aktivitas. Aktivitasnya di liburan yang tadi sudah tujuannya kita tentukan, kita mau apa ini? Yang pertama misal berkuda, berenang, belanja, ataupun main bola. Terus cabang yang keempat di sini adalah perlengkapan. Kira-kira kita sudah tahu berangkat dengan siapa, tujuannya kemana, aktivitasnya kemana, kita bisa menentukan perlengkapannya. Perlengkapannya apa saja misal? Ada sepatu, baju renang, sandal, dan topi. Nah, inilah contoh dari peta minda mengenai liburan sekolah. Nanti Ananda buat mengenai peta minda yaitu peta minda tapi yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
Misal pembelajaran agama. Saya ambil contoh Ananda Epando. Ananda Epando membuat peta minda mengenai materi pendidikan agama Islam, yaitu contohnya kitab-kitab suci Allah. Nah, itu merupakan ide pokoknya. Terus cabangnya apa saja? Nah, dari kitab suci ini misal cabangnya ada Zabur, Injil, Al-Quran, dan Taurat. Nanti isi-isi kunci kata kuncinya apa saja. Nah, itu contoh misal kalau kalian untuk membuat peta minda materi pembelajaran. Demikianlah materi mengenai peta minda. Jika Ananda ada pertanyaan, Ananda bisa tanyakan melalui WA group atau pada saat nanti kita live streaming. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.